Saudara, tahapan pemilu belum selesai. Kalau sebelumnya ada bola panas di gedung KPU RI, sekarang sudah berpindah tempatnya. Sidang sengketa akan segera digelar di Mahkamah Konstitusi. Tak puas dalam proses pemilu memicu gelombang gugatan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adalah pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang telah secara resmi mengajukan gugatan. Menduga terjadi banyak kecurangan. Keduanya meminta klarifikasi agar demokrasi berjalan dengan baik. Sebetulnya tudingan seperti apa yang menguatkan gugatan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Saudara, Kamis 21 Maret 2024, Tim Hukum Nasional pasangan Anies Mohaimin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Hukum Amin menyebut permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan sejumlah bukti dan sejumlah saksi. Dalam permohonannya, Timnas Amin meminta Pilpres 2024 untuk diulang tanpa diikuti calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. 2 hari setelahnya, pada Sabtu 23 Maret 2024, TPN Ganjar Mahfud juga menolak keras hasil Pilpres 2024. TPN Ganjar Mahfud bahkan meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, TPN Ganjar Mahfud turut membawa berkas sebanyak 151 halaman. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau 2 tempat, tapi di seluruh Indonesia. Menanggapi gugatan kedua pasangan capres ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan jawaban yang menohok. Menurutnya, jika pemilu diulang karena jagoannya kalah, maka tak akan pernah selesai pemilu itu. Gibran pun mempersilahkan gugatan agar dilayangkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pasalnya, TKN Prabowo Gibran saat ini juga telah menyiapkan pengacara untuk menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Calon Presiden Ganjar Pranowo sebelumnya juga angkat bicara terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024. Mengapa baru sekarang digugat? Karena menurut Ganjar, banyak laporan sudah disampaikan ke Bawaslu namun tak diproses. MK menjadi jalan akhir dalam mengadili dugaan kecurangan pemilu. Namun, apapun keputusan MK nanti, Ganjar mengaku akan legowo. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan
agenda tertentu, tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Sebagai pihak termohon dalam sejumlah gugatan yang diajukan, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan siap menghadapi sengketa hasil pemilu. Rapat koordinasi anggota divisi hukum pun telah dilakukan bersama dengan semua KPU tingkat kabupaten, kota, provinsi juga. KPU juga telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum KPU dalam menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ini KPU mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Capres Anies Baswedan berharap agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersikap adil dalam sidang sengketa pemilu ini. Anies meminta Hakim MK dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya agar semua proses berjalan baik. Anies menegaskan terus berfokus pada proses gugatan sengketa pemilu di MK. Saat ini sedang konsentrasi di MK, memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil, dengan tidak bisa imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran kebenaran. Itu aja. Tak ayal kekhawatiran Anies ini berdasar pada pengalaman yang telah terjadi pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres waktu itu. Di mana pada saat itu Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka akhirnya mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh MK karena meloloskan Gibran untuk bisa maju ke Pilpres 2024. Peluang Anwar Usman dalam menangani perkara sengketa pemilu 2024 kali ini bahkan dipertanyakan. Sebagian di antara orang dugaan pelanggaran kode etik. Kalau Anda ingat saudara, pada November 2023 lalu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam sidang putusan MK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Selain itu, Anwar Usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga akhir masa jabatannya. Ini putusan itu ditaati ya. Putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan bahwa Pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Tak hanya Anwar Usman, saudara, Hakim Konstitusi Arsul Sani dipastikan tidak akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pileg yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hak ingkar juga dapat Arsul gunakan dalam penanganan sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun sampai saat ini menurut Ketua MK, Arsul Sani masih ikut dalam penanganan sengketa Pilpres selama belum ada yang keberatan. Sebagai informasi saudara, total ada sekitar 277 permohonan gugatan yang akan dilaksanakan persidangannya secara bergilir di Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini sudah masuk dalam daftar sengketa di MK. Dari total permohonan, 2 diantaranya adalah untuk sengketa hasil Pilpres. Selanjutnya ada 263 sengketa hasil Pileg DPR-DPRD yang diajukan. Dan berikutnya ada juga 12 sengketa hasil Pileg DPD yang telah dicatat oleh MK hingga Senin petang. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana pada hari Rabu 27 Maret 2024. Sidang ini dimulai pada pagi hari untuk mendengarkan permohonan pertama dan dilanjutkan pada siang hari untuk mendengarkan permohonan kedua. Mahkamah Konstitusi pun kini terus mengecek data yang masuk, kelengkapan yang diperiksa antara lain berkas dan alat bukti dari pemohon. Dengan segala bukti kecurangan yang terjadi agar bisa menjadi bahan ketika persidangan ini akan dilangsungkan.
Sidang perselisihan hasil pemilu ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan ketika peserta pemilu merasa dicurangi atau memiliki bukti kecurangan selama berjalannya pemilu atau masa penghitungan suara. Dan saat ini, saudara, keputusan Mahkamah Konstitusi tentu sangat dinanti untuk menyelesaikan tahapan pemilu 2024. Seperti apa kesaksian dan bukti dugaan kecurangan pemilu ini dibuka, kita nantikan dalam sidang yang akan digelar terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.